Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang semoga dirahmati, diberkahi, diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita bersyukur dan tak henti-hentinya memuji kepada Allah yang masih berkenan memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita kesempatan yang dengan izinnya kita dapat melaksanakan kewajiban kita, memaksimalkan penghambaan ibadah kita yang menjadi tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tetap diistiqomahkan oleh Allah untuk selalu berada di atas tuntunan, di atas petunjuk ajaran yang diwariskan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah, seperti yang disampaikan bahwa tema kita pada subuh hari ini terkait dengan fikih kurban. Insya Allah kita akan menjelaskan materi ini dalam beberapa poin penting. Yang pertama terkait dengan definisi kurban dan dalil pensyariatan dan beberapa hikmah yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang kedua kita akan menjelaskan hewan yang dikurbankan, ya, dan syarat-syarat yang harus terpenuhi pada hewan yang akan dikurbankan. Kemudian yang ketiga kita akan jelaskan kapan kurban itu dilaksanakan. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan daging kurban. Bagaimana kita melakukan atau apa saja yang perlu untuk kita perhatikan terkait dengan daging kurban tersebut. Termasuk di dalamnya adalah beberapa adab yang penting untuk kita perhatikan pada saat kita berkurban. Para jamaah sekalian, ya tentunya waktu kita singkat dan mudah-mudahan ya bisa kita ringkaskan ya penjelasan kita menjelaskan 4 poin tadi. Yang pertama terkait dengan kurban atau dalam bahasa Arab disebut dengan udhiyah, udhiyah atau dhahiyah, ya. Jadi bisa disebut udhiyah atau dhahiyah. Apa itu? Udhiyah itu berasal dari kata duha, duha, waktu duha. Ya, karena memang penyembelihannya dilakukan di waktu duha. Jadi Idul Adha, ya, Idul Adha itu kan kalau kita sebut
hari raya kurban. Ya, itu dari kata adha. Adha itu dari kata duha. Duha itu waktu duha. Ya. Jadi secara bahasa ya, udhiyah itu adalah menyembelih di waktu duha. Ya. Kemudian secara peristilahan syariat, terminologi syariat, maka kurban itu adalah hiya ma yudbahu minal ibili wal baqari awil ghanami awil ma'izi taqarruban ila Allah Ta'ala yawmal 'id. Jadi para ulama kita mendefinisikan kurban itu adalah hewan yang disembelih, ya, baik berupa unta ataupun sapi ataupun kambing, domba, ya, sebagai bentuk takarrub, ya, ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari Id, ya, pada hari Id. Nah, jadi dari definisi ini sudah dibatasi jenis hewan kurbannya, kemudian maksud kita berkurban dan kapan dikurbankan. Jadi dari definisi ini para ulama kita mengatakan bahwa kurban itu apa yang disembelih berupa hewan kurban yang terdiri dari unta, sapi, kemudian kambing. Sapi dan kambing atau yang sejenisnya. Ini sebentar kita akan jelaskan. Dengan maksud untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang akan membedakan penyembelihan yang kita lakukan di selain Idul Adha. Ya, kalau di selain Idul Adha kita menyembelih, ya, kadang yang disembelih sapi, kadang yang disembelih kambing, tapi bedanya maksud dan tujuannya. Ya, di Idul Adha kita menyembelihnya taqarruban ila Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Para jamaah sekalian, dahulu orang-orang jahiliyah, ya, orang-orang jahiliyah sebelum Islam, kalau mereka menyembelih itu, ya, dalam beberapa referensi, yaitu mereka menyembelihnya di Bukit Marwah. Ya, kalau kita di Sa'i, nah, itu dulu tempat penyembelihan mereka itu di Marwah. Nah, setelah mereka sembelih itu mereka bawa darah kurban itu dan daging yang disembelihnya itu di sekitar Ka'bah. Mereka sebarkan darahnya itu dan dagingnya itu di sekitar Ka'bah. Mereka mengatakan bahwa ini yang akan sampai kepada Allah. Maka turunlah setelah datangnya Islam, maka turunlah ayat, ya, yang terdapat dalam surah Al-Hajj, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah kurban itu, tidak akan sampai. Ya, darahnya Anda akan lihat, dagingnya silahkan Anda makan, bagikan, sedekahkan. Tapi itu tidak akan sampai kepada Allah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang akan sampai kepada Allah itu ketakwaan kalian. Ya, jadi kita ini berkurban dalam rangka untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang Allah nilai itu ketundukan kita, yang Allah nilai itu adalah ketaatan kita. Karena kurban ini taqarrub, kita niatkan ibadah kepada Allah. Para jamaah sekalian, belum ada apa-apanya. Kita kurban ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim terhadap putra beliau Ismail.
Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu ditakdirkan oleh Allah memiliki anak ketika sudah berusia lanjut, ya. Belum punya anak, belum punya keturunan, ya. Setelah itu baru Allah berikan keturunan, ya. Tidak berhenti ujiannya Allah, ya. Cara Allah untuk membuktikan kesetiaan, cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji dan ingin membuktikan betul-betul tidak ini hambanya Allah. Nah, maka dalam Al-Quran dikatakan falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail itu sudah mulai bisa as-sa'ya, sebagian mengatakan as-sa'ya itu sudah bisa diajak bekerja. Jadi usia anak yang sudah bisa disuruh-suruh, ya, itu usia yang paling menyenangkan dalam fase perkembangan anak. Sudah bisa diperintahkan, sudah bisa. Itu falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Wahai putraku, wahai anakku sayang, saya diperlihatkan dalam mimpi, saya ini diperintahkan untuk menyembelihmu, ya. Sudah lama menanti anak, ketika anak itu sudah mulai besar, Allah perintahkan untuk disembelih. Coba, ya, kita ini kalau untuk anak apa sih yang tidak bisa kita lakukan? Nah, ini tidak seperti itu pensyariatan kurban pada akhirnya. Ya, tidak seperti itu para jamaah sekalian. Ya, kita hanya diperintahkan untuk menyisihkan sebagian dari harta kita. Ya, harta kita berapa sih? 2.200.000 itu, ya. Masya Allah, mungkin masih lebih banyak harta yang masih bisa kita dapatkan dan kita simpan. Ya, kalau sepertujuh sapi kan kita di masjid 2.200.000, sedikit, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan harus mengorbankan seorang yang paling dicintai. Ya. Jadi yang Allah akan nilai dari kita itu adalah ketakwaan kita. Tidak akan sampai darahnya, tidak akan sampai dagingnya. Yang Allah mau lihat dari kita ini adalah ketundukan kita, ketaatan kita, seperti ketaatannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya. Ya, jadi itu makna takarrub. Ya, kita bertakarrub kepada Allah. Memang berat para jamaah sekalian. Tapi kalau kita niatkan untuk takarrub, maka luar biasa. Bahkan tidak sedikit para ulama kita mengatakan bahwa ibadah harta yang paling mulia itu adalah kurban. Sebagaimana ibadah fisik yang paling mulia itu adalah sholat. Ya, saya ulangi. Sebagian para ulama kita mengatakan ibadah yang paling mulia kalau ibadah fisik ini adalah sholat yang kita lakukan. Sebagaimana ibadah harta yang paling mulia itu adalah kurban. Oleh karena itu disatukan oleh Allah dalam surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar itu setidak-tidaknya tafsirannya ada dua. Yang pertama, nikmat yang banyak. Yang kedua, telaga Al-Kautsar, ya, yang akan diberikan secara khusus oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau wanhar, dan berkurbanlah. Nah, maka para jamaah sekalian, ya, ayat ini ya, menjelaskan kepada kita betapa ibadah kurban ini menjadi ibadah, ya, spesial yang Allah syariatkan kepada kita. Dalam riwayat dikatakan
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disyariatkan berkurban selama 10 tahun. Ya, jadi mulai pensyariatan kurban dan tidak pernah Rasulullah meninggalkan kurban itu. Ya, jadi selama 10 tahun sejak disyariatkannya ibadah kurban, ya, maka sejak jadi ibadah kurban itu mendahului ibadah haji sebenarnya. Ibadah haji kan nanti belakangan. Ya, ibadah haji nanti tahun ke-8 atau tahun ke-9, ya, seperti yang disebutkan oleh para ulama, baru disyariatkan. Sementara ibadah kurban ini sejak awal. Makanya para ulama kita mengatakan sejak awal, ya, ibadah kurban ini sudah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ya, ini menjelaskan kepada kita tentang, ya, bagaimana kurban itu dan pensyariatan ibadah kurban itu. Nah, para jamaah sekalian, ya, terkait dengan syarat berkurban, kapan seseorang itu dikatakan disyariatkan berkurban? Yang pertama tentunya normatif, ya, Islam balik dan berakal. Kemudian yang keempat, memiliki kesanggupan, al-istita'ah. Bagaimana mengukur al-istita'ah itu? Bagaimana mengukur al-istita'ah, kemampuan itu? Seseorang dikatakan mampu. Ya, sebagian para ulama mengatakan kurban itu sebagian kecil. Ya, jumhur mengatakan, mayoritas ulama mengatakan kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Sebagian kecil mengatakan dia itu wajib. Ya, dia itu wajib bagi yang memiliki kemampuan. Ya. Nah, mengukur kewajiban itu bagaimana? Kemampuan itu bagaimana? Nah, maka para ulama menjelaskan, ya, dalam kitab ini contohnya dikatakan wa tatahaqqaqu bi an yamlika qimatal udhiyah zaidatan an nafaqatihi wa nafaqati man talzamuhu nafaqatuhu khilaya yaumil 'id wa ayyamit tasyrik. Jadi kalau mau mengukur kita sanggup atau tidak, itu lihat batasan ini. Para ulama kita mengatakan Anda ini dikatakan sanggup atau tidak berkurban kalau seseorang memiliki nafkah, kelebihan harta setelah terpenuhinya, ya, zaidatan an nafaqatihi wa nafaqati man talzamuhu nafaqah, setelah kebutuhan dirinya terpenuhi dan kebutuhan orang-orang yang wajib ia nafkahi terpenuhi pada hari Id dan hari-hari tasyrik. Jadi apa yang menjadi kebutuhan pokok kita sudah terpenuhi, dan orang begitu pula nafkah yang wajib untuk kita berikan kepada orang-orang yang wajib kita nafkahi sudah terpenuhi. Ternyata ada kelebihannya, ada lebihnya. Nah, lebihnya ini bisa membeli atau bisa dipakai untuk membeli hewan kurban. Maka pada saat itu kita dikatakan sebagai seorang yang mampu. Nah, ya. Jadi untuk mengukur kemampuan itu tidak diukur 1 tahun, enggak. Ya. Insidentil. Ya, diukur pada saat hari Id dan 3 hari setelahnya yang disebut dengan hari-hari tasyrik. Kalau pada saat itu kita punya kelebihan, maka wajib, maka disyariatkan, ya, bagi yang mengatakan sunnah, disunnahkan baginya untuk melakukan ibadah kurban. Nah, para jamaah sekalian, yang kedua, jenis hewan kurban dan syarat-syaratnya yang bisa dikurbankan. Yang bisa dikurbankan itu cuma 3. Ya. Kemarin saya sampaikan materi kurban ini di salah satu masjid. Ada yang mengatakan, Ustaz, kenapa tidak bisa kuda? Ya, kuda. Kenapa tidak bisa dikurbankan kuda? Di sebagian tempat orang lebih suka kuda. Maka jawabannya pertama Allah Subhanahu wa taala memang telah
mensyariatkan bahwa yang dikurbankan itu adalah binatang ternak. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Ya. Jadi setiap umat itu Allah telah tetapkan mansak. Mansak itu berkurbannya. Jadi setiap umat Allah telah tetapkan cara berkurbannya. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah, yang dengannya mereka mengingat nama Allah. Ya. Liyadhkuru ismallah 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am, dari apa yang Allah telah berikan rezeki kepada mereka berupa bahimatul an'am, berupa binatang ternak. Nah, binatang ternak yang dimaksud di sini bahimatul an'am itu diijma'kan. Ya, ijma'. Apa itu ijma'? Ijma' itu konsensus, kesepakatan yang sudah disepakati oleh para ulama, bahwa mereka mengijma'kan berdasarkan ayat ini yang disembeli itu hanya unta, sapi atau yang sejenis. Sapi maksudnya bisa apa? Bisa kerbau, yang sejenis. Yang diperselisihkan itu al-baqarul wahshi. Apa itu al-baqarul wahshi? Banteng. Apa? Banteng ya namanya. Nah, ya, itu yang diperselisihkan. Ada yang mengatakan boleh masuk dalam kategori itu, ada yang mengatakan tidak. Kemudian kambing atau domba, atau yang sejenisnya. Nah, ini semuanya bisa masuk dalam. Itu diijma'kan, dikonsensuskan, diijma'kan oleh para ulama. Dan Nabi SAW dalam ibadah kurban, baik yang beliau lakukan pada Idul Adha atau apa yang beliau lakukan pada saat melaksanakan ibadah haji itu atau umrah itu hanya menyembelih 3 jenis ini, unta, sapi dan kambing. Kambing. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka yang sah dikurbankan hanya 3 jenis ini, unta, kemudian sapi ataupun yang sejenis, dan kambing ataupun yang sejenisnya. Nah, kemudian yang kedua, bahwa hewan kurban atau sebelumnya, kalau kita menyembelih seekor kambing, maka para ulama kita bersepakat bahwa satu ekor kambing itu yang kita sembelih dibolehkan untuk diri kita dan pahalanya kita berikan kepada keluarga kita. Atau secara umum kalau kita menyembelih satu ekor, kalau mau ditanya mana yang paling afdol, yang paling afdol itu kalau kita menyembelih satu ekor unta untuk diri kita, satu ekor unta. Kemudian yang kedua, satu ekor sapi, itu yang paling afdol. Yang ketiga, satu ekor kambing, itu yang paling afdol urutannya. Barulah setelah itu 1/7 onta ataupun 1/7 sapi. Ya, jadi urutannya seperti itu. Jadi kalau kita masih sanggup untuk menyembelih satu ekor unta, kalau di Indonesia, kecuali mau dikirim ke ke tempat atau disembelih tempat lain. Kalau kita kan tidak, kita tidak usah bicara unta karena kita juga tidak dapat di sini. Jadi kalau sanggup untuk menyembelih satu ekor sapi, itu yang paling afdal. Apa dalilnya? Dalilnya itu dari hadis yang terkait kalau kita bersegera datang sholat Jumat. Kan kalau hari Jumat kita diperintahkan untuk datang cepat. Siapa yang datang di waktu yang pertama, faka'annahu qarraba badana, seperti dia menyembelih seekor unta. Siapa yang datang fi sa'atis tsaniyah, kalau dia datang pada waktu yang kedua, faka'annama qarraba baqarah, seperti dia menyembelih seekor sapi. Siapa yang datang di waktu yang ketiga, maka dia seperti menyembelih seekor kambing. Dari situ urutannya. Para ulama kita mengistimbat, menyimpulkan hukum
bahwa urutan yang paling afdol itu seperti itu. Barulah setelah itu sepertujuh, ya, sepertujuh unta atau sepertujuh sapi atau sebagian unta sebagian sapi. Nah para jamaah sekalian, para ulama kita mengatakan kalau kita menyembelih satu ekor, maka boleh kita niatkan untuk diri kita dan keluarga kita. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Abi Ayyub radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kana rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi." Ya, seseorang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyembelih asyah, seekor kambing. Untuk siapa? Untuk dirinya dan untuk keluarganya, ahlul baitnya. Dan itu yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih kurbannya, ya. Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini aqranain. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyembelih dua ekor kambing jantan. Bi kabsyain. Kabsyain itu dua ekor kambing jantan. Amlahain itu yang dominan warna putihnya dan sedikit warna hitamnya. Ya. Jadi para jamaah sekalian, kalau ingin cari kambing yang sesuai dengan kambing yang disembelih oleh Nabi, cari yang warna putih, ya, dominan dan sedikit warna hitamnya. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan itu dalam para sahabat ketika menjelaskan bagaimana kambing yang disembelih oleh Nabi itu, yang zuru fi sawad wa yamshi fi sawad, itu di sekitar matanya itu ada warna hitam, di kaki-kakinya juga itu ada warna hitam. Seperti itu kira-kira. Ya, kalau mau mengikuti. Jadi Nabi SAW itu menyembelih dua ekor kambing jantan amlahaini akranain, yang bertanduk. Ya. Zabahahuma biyadih, keduanya disembelih oleh Rasulullah SAW dengan tangannya sendiri. Fasamma wa kabbar, Rasulullah menyebut nama Allah, Bismillah, wa kabbar, dan beliau bertakbir, Allahu Akbar. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Dengarkan, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah ini kurbannya Muhammad dan keluarganya Muhammad. Jadi kalau kita menyembelih satu ekor, bisa kita niatkan seperti itu. Jadi yang paling afdal, ya, jadi kalau kita menyembelih satu ekor, maka boleh diniatkan untuk diri kita dan keluarga kita. Nah, para jamaah sekalian, adapun sapi dan unta itu boleh berserikat di dalamnya. Berserikat berapa orang? Paling maksimal 7. Tapi tidak mesti 7. Sebenarnya tidak mesti 7. Kalau satu ekor sapi 2 orang boleh, 3 orang boleh, paling maksimal 7 orang. Itu maksudnya, ya. Jadi tidak mesti harus menunggu 7. Jadi kalau ada yang sudah bisa, kami 2 orang saja, bilang sama panitia nanti, tidak usah tunggu 7. Jadi kalau ada nanti yang belum 7 ditawarkan, mau enggak? Jadi umpamanya satu ekor sapi dibagi 14 juta, ya, kalau tidak salah kita 14 juta. Dibagi 2 saja, masing-masing 7 juta. Itu boleh. Tapi paling maksimal 7. Apa dalilnya? Pada peristiwa Hudaybiyah. Hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badana an sab'ah wal baqara an sab'ah. Pada peristiwa Hudaybiyah. Apa itu peristiwa Hudaybiyah? Peristiwa Rasulullah tidak jadi umrah tahun ke-6 Hijriah. Rasulullah tidak jadi umrah. Akhirnya harus menyembelih di Hudaybiyah. Jadi di Hudaybiyah. Karena tidak bisa masuk Mekah, akhirnya
unta yang dibawa itu harus disembelih karena tidak jadi umrah. Ya, tidak jadi umrah. Maka ketika menyembelih itu Rasulullah SAW mengatakan satu unta itu bisa 7 orang dan satu sapi itu bisa 7 orang. Itu dalilnya, sehingga kurban pun sama. Ya, kurban bisa berserikat pada satu ekor unta atau satu ekor sapi untuk 7 orang. Nah, para jamaah sekalian, apa syarat yang berikutnya? Usia. Ya, usia. Nah, ini saya ringkaskan saja. Kalau unta itu harus genap 5 tahun masuk tahun ke-6. Kalau untuk sapi 2 tahun, harus genap 2 tahun. Tidak boleh 1 tahun 11 bulan. Tidak. Jadi harus 2 tahun. Ya, makanya kalau beli sapi, ya, tanya memang mana akte kelahirannya. Ya, pastilah petaninya tahu itu ya. Ya, peternaknya tahu. Ya, jadi harus ditahu. Ini sudah 2 tahun masuk tahun ketiga. Jadi tidak boleh baru menjelang 2 tahun. Nah, untuk kambing harus 1 tahun. 1 tahun. Tetapi untuk domba dibolehkan jaza'atan minad dha'an. Dalam hadis, illa an tajidu, kalau kalian tidak dapatkan yang 1 tahun, fajaza'atan minad dha'ni, maka boleh kalian itu menyembelih domba yang baru yang sudah genap berusia 6 bulan. Itu kalau domba, ya, kalau domba. Jadi kalau sapi 2 tahun masuk tahun ketiga, kalau kambing 1 tahun masuk tahun kedua, ya, kalau domba sudah genap 6 bulan masuk ke bulan ke-7. Nah, kalau didapatkan seekor sapi umpamanya, badannya besar, ya, dagingnya banyak, tapi belum 2 tahun, boleh enggak? Kata para ulama, kita tetap harus dijadikan sebagai sandaran itu adalah usianya, ya, usianya. Karena kita sedang mau beribadah ini. Rasulullah SAW mengatakan, la tadbahu illa musinnah. Jangan kalian sembelih illa musinnah, kecuali hewan yang sudah cukup umurnya. Nah, cukup umurnya itu seperti yang kita jelaskan tadi, unta, sapi, dan kambing. Nah, para jamaah sekalian, yang terakhir terkait dengan hewan kurban ini, ya, bahwa hewan kurban yang disembelih itu tidak boleh ada cacatnya. Cacat yang bagaimana? Pertama, cacatnya sifatnya permanen. Kan ada cacat yang tidak permanen, ada yang permanen. Cacat permanen itu, yang tidak permanen itu contohnya, ini banyak kejadian dan banyak ditanyakan. Dikasih turun dari mobil, patah kakinya. Itu tidak dikatakan ya, insidentil pada saat itu. Ya. Sebelumnya sehat. Tapi pada saat dikasih turun patah kakinya. Boleh tidak disembelih? Secara hukumnya ini tidak masuk sebenarnya. Ya. Tetap boleh disembelih. Ya. Kalau diganti sama penjualnya lebih bagus lagi. Tapi kalau tidak, ya tetap tidak ada masalah. Kalau ada kejadian seperti itu. Jadi dikatakan ada 4 cacat yang menjadikan hewan kurban itu tidak bisa disembelih. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan, la tujzi arba'un la tujzi fil adahi. Ada 4 cacat yang ketika 4 cacat itu ada, maka tidak sah pada hewan kurban. Yang pertama, al-awra al-bayyinu awaruha. Ketika hewan kurban itu picak, matanya picak. Picok. Ya, apa? Ya. Apa itu aura? Al-aura itu para jamaah sekalian, ya, kalau secara bahasanya, kalau bahasa Arab, al-aura itu tidak nampak hitamnya, yang nampak cuma putihnya saja. Itu al-aura. Ya, salah satunya atau dua-duanya. Kalau binatangnya seperti itu, maka tidak bisa dikurbankan. Ya.
Apalagi kalau tidak melihat, ya, matanya tertutup sama sekali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, al-arja al-bayyinu arajuha. Al-arja itu yang salah satu kakinya pincang. Al-bayyinu arajuha, yang jelas pincangnya. Jadi sejak lahir atau sejak kecil memang, ya. Dan dalam kitab-kitab fikih dikatakan itu ditandai dengan apa? Kalau dia berombongan, dia selalu ketinggalan di belakang. Karena cacatnya itu, kalau dia berombongan, ya kambingnya atau sapinya berombongan, karena cacatnya itu dia selalu ketinggalan di belakang. Dan kalau ada makanan, dia selalu yang paling terlambat. Nah, itu dalam kitab-kitab fikih disebutkan seperti itu. Itu yang seperti itu tidak bisa dikurbankan. Kalau mau disembelih di waktu lain tidak ada masalah, tapi untuk kurban kita memilih yang terbaik. Itu yang ketiga. Yang keempat, al-maridatul bayyinu maraduha. Kalau sakitnya, kalau dia jelas-jelas sakit, kalau ada penyakit yang apa namanya, sifatnya permanen dan sulit disembuhkan, yang sulit disembuhkan, maka yang seperti itu tidak boleh dikurbankan. Yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal hazilatu allati la tunqi, adalah hewan yang sangat kurus. Saking kurusnya, Nabi SAW mengatakan la tungki, saking kurusnya maka tulangnya itu tidak ada lagi sumsumnya. Jadi saking kurusnya, yang nampak cuma tulang saja. Maka yang seperti ini tidak boleh kurbankan. Sebagian menambahkan cacat yang kelima yang tidak boleh dikurbankan. Kalau sebagian besar al-abba, kalau tidak salah dalam riwayat hadis, itu kalau tanduknya itu terpotong, atau sebagian besar telinganya terpotong. Itu juga, ya, sebagian mengatakan itu tidak sah untuk dikurbankan. Tapi ada cacat yang boleh dikurbankan, bahkan diriwayatkan dari apa yang dikurbankan oleh Nabi SAW, bahwa 2 kambing yang disembelih oleh Nabi SAW itu maksi. Apa itu maksi? Maksi itu dikebiri. Ditahu dikebiri, ya? Itu kan itu cacat sebenarnya, tapi cacat yang seperti itu tidak mempengaruhi. Kenapa cacat-cacat ini dikatakan mempengaruhi yang 4 tadi? Karena ada 2 hal. Yang pertama, penampakan fisik. Jadi kurban itu seharusnya penampakan fisiknya harus bagus. Kemudian kualitas dagingnya. Kalau dia memiliki cacat yang seperti yang disebutkan tadi, maka akan berpengaruh kepada kualitas dan banyaknya daging kurban tersebut. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, terakhir singkat, ini sudah pukul 6. Kapan disembelih? Disembelih itu pada hari Idul Adha. Kapan mulainya? Setelah selesai pelaksanaan sholat. Selesai pelaksanaan sholat. Kalau disembelih sebelum selesai sholat, maka Rasulullah SAW mengatakan falyu'idda makanahal ukhra, maka harus diganti dengan sembelihan yang lain. Jadi nanti dikatakan sah pada tanggal 10 Zulhijjah setelah kita selesai melaksanakan sholat. Dan yang paling afdal setelah selesai khutbah. Dimaksud sholat ya sholat id, kan setelah selesai sholat id kita khutbah. Makanya sunnahnya untuk Idul Adha itu dipercepat. Dipercepat. Nah, kemudian kurban ini bisa berlangsung selama 4 hari. Jadi Idul Adha tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Jadi kalau ada orang yang nanti dapat rezekinya tanggal 12, boleh. Tanggal 13 boleh.
sebelum terbenam matahari pada tanggal 13. Itu waktu ayyamut tasyrik kulluha dzabhun. Hari-hari tasyrik itu adalah hari penyembelihan. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Jadi 4 hari ya, itu dibolehkan penyembelihan. Mana yang paling afdal? Di waktu siang, tapi boleh menyembelih di waktu malam. Jadi umpamanya kurbannya banyak, itu boleh di siang hari dan boleh juga disembelih di malam hari, meskipun namanya Idul Adha, waktu duha ya. Dan itu Masya Allah, kalau jamaah haji itu jutaan yang disembelih, itu tidak mungkin hanya mengandalkan waktu siang saja ya, waktu siang. Jadi boleh disembelih sampai di waktu malam. Kemudian yang terakhir, daging kurban itu setelah disembelih dan dipastikan hewan kurbannya sudah mati, maka daging kurbannya itu disunnahkan untuk dibagi 3 ya, sesuai dengan surah Al-Hajj ayat yang ke-36 ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakulu minha, maka makanlah kalian dari kurban itu. Fakulu minha, dari hewan kurban. Nabi SAW ketika menyembelih, maka beliau segera memerintahkan kabid. Apa itu kabid? Hatinya hewan kurban itu segera dimasak ya. Sunnahnya di Idul Adha beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sebelum kita sholat kita makan. Kalau Idul Adha kebalikannya, sunnahnya tidak makan. Kita makan pertama kali, yang paling sunnah itu dari daging kurban yang kita kurbankan. Maka Nabi SAW setelah menyembelih itu segera dia minta hatinya, kabid. Segera dia minta hatinya, dia suruh cepat masak, karena hati itu kan paling cepat matang. Maka itulah yang beliau santap. Itu sunnahnya. Dan memang sunnah kita ini memakan dari daging kurban yang kita kurbankan. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar, dan berikanlah dari hewan kurban itu makanan kepada al-qani. Al-qani ini orang yang tidak meminta-minta. Al-qani, jadi diberikan kepada orang yang tidak meminta-minta. Siapa ini orang yang tidak meminta-minta? Pertama, bisa saja dia miskin, tapi dia memiliki harga diri, tidak mau datang minta-minta, padahal sebenarnya dia butuh. Nah, ini pengurus masjid, panitia, cari orang-orang seperti ini. Itu penting karena ada orang-orang yang memang malu datang meminta-minta, tapi sebenarnya dia butuh. Perintah Allah, wa at'imul qani. Al-qani itu dari kata qanaah, yang memiliki rasa cukup. Ya, jadi ada orang yang seperti itu, atimul qani. Kalau dalam tafsir, dalam terjemahan saya lihat orang yang tidak meminta-minta. Barulah setelah itu wal mu'tar. Wal mu'tar itu orang yang datang meminta-minta. Jadi dia datang, dia lihat ada kurban, dia datang situ. Dia datang untuk meminta. Itu diberikan juga. Cuma para jamaah sekalian, ya ini adab dalam bersedekah. Ketika kita membagi hewan kurban itu, bagilah daging yang bagus ya. Jangan untuk kita yang paling bagus yang kita kasih ke orang ya, yang tidak bagus. Itu enggak ya, tidak seperti itu ya. Dalam sedekah, dalam kurban, perintahnya apa? Wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun. Jangan kalian pilih yang jelek, yang kemudian dari yang jelek itu kalian infakkan, kalian sedekahkan. Walastum bi akhirihi illa an tughmidu fi. Padahal kalian sendiri kalau diberikan itu, kalian juga tidak mau menerima kecuali tutup mata. Maksudnya saking jeleknya ya. Jadi kalau kita ingin bagi hewan kurban itu, bagilah yang bagian yang terbaik. Jangan itu khususnya kasih, jangan ya, berikan yang maksimal, yang terbaik.
Nah kemudian dibagi tiga ya, dibagi tiga. Fakulu minha, ada yang kita berikan kepada orang yang tidak meminta-minta, termasuk tetangga kita, termasuk orang yang keluarga kita yang meskipun berkecukupan, itu boleh diberikan. Kemudian orang yang datang meminta-minta. Jadi dibagi tiga, ya, dibagi tiga hewan kurban itu. Nah para jamaah sekalian, daging kurban ini boleh disimpan, ya boleh disimpan. Dahulu tidak boleh. 3 hari itu harus selesai, habis. Dahulu di masa Nabi SAW. Tapi setelah itu Rasulullah bolehkan untuk menyimpan. Jadi boleh kita simpan. Tetapi daging kurban itu tidak boleh atau hewan bagian kurban itu tidak boleh dijual. Cuma 3. Kita makan, kita sedekahkan, kita hadiahkan. Tidak boleh dijual bagi yang berkurban, ya. Tapi kalau kita sudah hadiahkan kepada orang miskin, kemudian atau kita sedekahkan kepada orang miskin, kemudian dia jual, itu persoalan lain. Nah, itu tidak masuk. Maksudnya bagi yang berkurban tidak boleh dijual, karena memang ini niatnya untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, saya kira demikian para jemaah sekalian. Yang terakhir sekali, bagi yang mau berkurban, tapi ini tidak ada hubungannya dengan keabsahan kurban kita. Bagi yang mau berkurban, maka diperintahkan sejak masuk tanggal 1 Zulhijjah. Ya, idza dakhala al-ashra wa arada ahadukum an yudhhi fala ya'khudanna sya'ran wa la yaqlimanna zufran. Jadi kalau sudah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan seseorang di antara kalian mau berkurban itu sudah berazam, sudah bertekad, sudah dia tulis namanya di mana? Berarti dia sudah berazam, meskipun hewan kurbannya belum ditunjuk atau belum dibeli, tapi dia sudah berazam. Masuk waktu tanggal 1 Zulhijjah, maka fala ya'khudanna sya'ran wala yaqlimanna zafran. Maka jangan dia menggunting rambut dan jangan lagi memotong kuku. Banyak yang bertanya, apa hikmahnya? Ya, para ulama kita, hikmahnya adalah kita yang berkorban, yang belum Allah berikan kesempatan naik haji, maka kita mencontohi sebagian amalan yang dilakukan oleh jamaah haji. Nah itu, ya, kalau jamaah haji kan banyak larangannya. Tidak boleh bersentuhan suami istri, tidak boleh menutup kepala, tidak boleh macam-macam, tidak boleh pakai wangi-wangian. Kalau kita cuma 2 yang diminta, yang tidak pergi haji, jangan menggunting rambut dan jangan, tapi kalau ada yang gunting rambut, sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan kurbannya, tidak ada hubungannya. Cuma adab etika, larangan kita ketika kita mau berkurban untuk mencontohi, tapi tidak akan sama sekali mempengaruhi keabsahan daripada kurban kita. Nah, cuma memang ini larangan, ya. Ini bagian daripada larangan yang tentunya ya bagi kita perlu untuk kita taati dan perhatikan. Saya kira demikian para jamaah sekalian. Mungkin masih banyak hal-hal yang terkait dengan ibadah kurban ini dalam kesempatan yang lain atau bisa ditanyakan. Ya, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ya. Silakan. Ya. Yang petugas pengunjung ada mungkin sunnah-sunnah doa-doa yang dia baca kemudian. Ya, yang pertama, yang sunnah menyembelih itu yang berkurban. Ustaz, gimana kalau dia 7 orang? Siapa yang kurban? Siapa yang menyembelih? Para ulama kita ini, mohon maaf saya jelaskan karena kita pelajari seperti itu. Yang paling afdal kalau 7-7-nya itu sama-sama memegang pisaunya dan dalam kitab fikih disebutkan seperti itu. Jadi semuanya memegang pisaunya, kemudian menyembelih sama-sama. Tapi kalau tidak bisa, jangan sampai berbahaya. Jangan sampai bukan kepalanya sapi yang dipotong.
Kalau tidak bisa, maka yang berkurban itu hadir menyaksikan penyembelihan itu. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan, yukfaru laki min awwali qatrati damin, akan diampuni dosa-dosamu sejak tetesan darah yang pertama. Masya Allah. Jadi sunnahnya ini biasanya kalau diberikan ke panitia masjid, panitia masjid mau semua. Padahal sunnahnya kita yang berkurban hadir. Kalau tidak mampu memotong. Jadi yang paling afdal itu yang berkurban itu yang langsung menyembelih. Biar perempuan kalau dia berani. Kalau dia itu. Kemudian menghadap ke kiblat. Nabi SAW menghadap ke kiblat. Kemudian dalam riwayat dikatakan Nabi SAW itu meletakkan kakinya itu di atas wa yada'u rijlahu ala sifahihima. Dalam riwayat hadis dalam riwayat hadis Rasulullah ketika berkurban itu meletakkan kakinya di atas badan hewan kurban itu. Kalau kita menghadap ke kiblat, berarti satu kaki, kemudian baru disembelih. Kemudian ketika berkurban kita menyebut nama Allah, Bismillah. Kemudian disunahkan bertakbir, Allahu Akbar. Kemudian sebut Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah, dari siapa? Dari sebut namanya, min Muhammad, min Ahmad, min siapa? Allahumma taqabbal min. Kemudian wa ali, dan keluarga, wa ali Muhammad. Wa ali Muhammad. Jadi dua. Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah, min dari siapa? Sebut namanya. Kalau tak bisa bahasa Arab, ya Allah terimalah ini kurban dari saya dan untuk keluarga saya, dari fulan. Kalau tidak bisa bahasa Arab, kemudian baru disembelih. Ketika penyembelihan, maka yang menyembelih itu harus perhatikan. Ada 4 urat yang harus terputus. Ada al-hulqum, ada al-mari', ada al-wadjan. Apa itu? Ada saluran makanan, saluran udara, dan dua urat itu. Itu harus putus. Itu harus putus. Jadi pas disembelih perhatikan, jangan sampai ada yang tidak. Makanya ada sebagian hewan kurban itu setelah disembelih berdiri, ada yang lari, ada yang itu biasanya karena memang tidak putus, maka tapi jangan sampai putus kepalanya. Tak lewat-lewat juga. Jadi kalau sudah terlihat putus, tenggorokannya dan saluran makanan, saluran udara dan dua, itu maka sudah, itu yang paling afdal. Itu yang paling afdal. Itu di antara hal yang perlu diperhatikan ketika kita menyembelih. Kalau yang wakil kan berarti dia sebut namanya satu persatu. Sunnahnya. Kalaupun dia tidak sebut, ya tetap sah. Tapi sunnahnya disebut 7 orang itu. Allahumma taqabbal min. Allahumma taqabbal min. Itu dia sebut 7-7-nya baru dia sembelih. Allahu a'lam. Masih ada? Waalaikumsalam. Adakah golongan tertentu berhak mendapatkan hewan kurban ini? Misalnya mualaf atau lain. Oh tidak. Jadi hewan kurban ini kriterianya 2 saja. Selain kita makan, bisa kita berikan sebagai bentuk sedekah. Kalau sedekah itu kepada orang yang tidak mampu, siapapun dia, mau mu'allaf, mau tidak mu'allaf, orang yang tidak mampu sedekah,
dan dihadiahkan bagi orang yang berkecukupan. Jadi tiga, dibagi tiga. Ada yang kita makan, ada yang kita hadiahkan. Hadiahkan itu kepada tetangga, kepada bahkan ya kalau tetangga kita katakanlah non muslim, boleh dikasih sebagai hadiah dari kurban itu. Ya. Dan yang terakhir disedekahkan. Sedekahkan itu bagi yang tidak mampu. Ya, bagi yang tidak mampu disedekahkan. Jadi tidak seperti zakat, ada peruntukan khususnya. Nah, ini kurban tidak sama dengan zakat, cukup dibagi tiga saja. Ustadz, saya mau makan semua, boleh, tidak ada masalah. Anda mau makan semua, tidak mau dibagi pun tidak apa-apa. Ya, tapi sunnahnya atau dia mau sedekahkan semua, boleh. Ya, atau ya, tapi yang sunnahnya itu dibagi tiga. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Oh, masih ada. Biasanya kan dalam pengolahan daging kurban itu kan biasanya saat pertama seperti sembelih, kemudian dagingnya sudah diolah, kemudian tahap kedua sembelih diolah, terus dagingnya itu bercampur itu. Apakah tidak apa-apa itu ya yang disebut namanya daging kurban itu kemudian dikasih daging yang lain? Itu sebenarnya itulah yang perlu kita. Ya sebenarnya kalau sah-sahnya sah, acap, tapi kita akan kehilangan satu sunnah. Apa itu? Memakan dari daging kurban kita. Kita tidak bisa pastikan yang kita dapatkan itu daging kurban kita. Kalau sahnya ya sah-sah saja. Ya, tapi sunnahnya adalah kita ini memakan dari kurban yang kita sembelih. Jadi setelah umpamanya 1 ekor sapi 7 orang, harusnya sudah dipisahkan. Nah, ini untuk pekurban ini, pekurban ini, pekurban ini. Jangan dikumpul dulu semua, kemudian baru setelah itu dibagi kepada seluruh pekurban. Orang tidak bisa pastikan dagingnya itu dari hewan kurban yang dia kurbankan. Nah, maka alhamdulillah ya kita mungkin nanti seperti itu ya di masjid ini, supaya yang kurban itu pastikan bahwa ini daging memang dari hewan yang ya. Nah, jadi sunnahnya seperti itu, bahwa kita makan dari daging kurban yang kita Kalau ada yang begitu kita katakan ya tetap sah, tapi akan kehilangan karena dia tidak bisa pastikan. Bisa saja. Yang masalah lagi kalau dia sudah datang cepat, sementara sapinya sapi ke-10, dia mau duluan. Dia minta memang dari sapi pertama, padahal belum. Dia tidak boleh, belum boleh gunting rambutnya, belum boleh potong kuku, karena dia masih belum menyembelih, belum dikatakan menyembelih. Ini yang tadi yang berkurban ya, nanti boleh boleh potong kuku, boleh mencukur rambut setelah hewan kurbannya disembelih. Jadi ada beberapa hal yang akan bermasalah kalau modelnya seperti itu dikumpulkan kemudian. Kalau secara sah-sah, artinya paling minimal saling menghadiahkan jadinya. Padahal sebenarnya harusnya kita makan dari daging kurban yang kita kurbankan. Wallahu a'lam. Tadi Pak Ketua. Jadi tadi kan disampaikan bahwa kurban bagi yang memiliki harta di sebelum digunakan. Bagaimana kalau misalnya kan bisa kita sisati, ada disisihkan setiap bulan untuk kurban. Kemudian yang kedua sekarang saya dengar kira-kira mana lebih pernah nonton juga, mana lebih besar pahalanya, mana sebagian sapi ataukah 1 ekor kambing. Jadi yang pertama ya itu kan teknik saja bagaimana kita menyisihkan harta kita. Ada orang nanti bulan Zulhijjah baru mulai ada juga. Ada yang tidak. Kalau saya secara pribadi itu sejak selesai berkurban tahun ini, itu sudah disisihkan dari harta kita sampai begitu. Jadi itu teknis saja, nggak ada masalah. Itu kan nanti persoalan. Bahkan ada orang yang begini, kebetulan
Idul Adhanya di akhir bulan, belum gajian, tapi di awal bulan akan dapat gajian, maka dia ya ngutang dulu, ya tapi dengan asumsi sebenarnya dia punya kemampuan, cuma kemampuannya tidak pas, itu tidak ada masalah juga. Ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mana yang lebih afdal? Sebagian sapi atau 1 ekor kambing? Nah, kita sudah jelaskan tadi, yang paling afdal itu ketika seseorang berkorban dengan 1 ekor, kalau dia mampu. Ya, jadi ya daripada sebagian sapi. Ya, sebagian sapi. Jadi ya, tapi jangan lagi dibatalkan yang sudah daftar ya. Jadi tapi boleh ditambah ya. Tambah dan ya. Jadi yang paling afdal itu 1 ekor sapi untuk pribadi atau 1 ekor kambing, barulah sepertujuh ya. Nah itu yang paling afdalnya, Ada yang mengatakan yang paling banyak dagingnya, Ada yang mengatakan seperti itu, tapi wallahu alam yang kuat adalah ya dengan makanya Nabi SAW itu kurbannya rata-rata kambing, ya, ya, karena itu yang paling mudah dan ya semua orang bisa berkurban dengan, kebanyakan orang bisa 1 ekor kambing daripada 1 ekor sapi. 1 ekor sapi kan ya susah, kecuali kalau kita usahakan secara maksimal. Wallahu a'lam. Ya. Bukan sedikit itu. Itu di belakang sudah. Ya. Silakan terakhir singkat. Tentang sunahnya melihat dari kawan sebelumnya. Iya. Kemudian ada 1 kelompok yang dia cuma datang 6 orang. 6 orang. Jadi kelompok yang ke-10 tadi ini cuma 1 orang dia datang, tapi dia mau duluan. Terus panitia taktisi bagaimana bertukar nama saja. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Jadi sudah itu di pertanyaannya. Tidak boleh. Itu sapi kalau sudah ditayin, ini mohon maaf ya. Jadi niat dalam kurban itu ada 3. Niat dalam kurban itu 3. Pertama, niat menyembelih, itu namanya niatus subra. Seperti sekarang kita sudah tulis nama kita, itu semuanya sudah kita berniat. Konsekuensinya apa? Nanti kalau sudah masuk 1 Zulhijjah tidak boleh lagi. Ya itu kalau kita sudah berniat. Kemudian niat memotong. Ya. Jadi itu perlu niat itu memotong. Kemudian yang ketiga pembelian, ta'yin namanya. Nah, kalau orang sudah ini kurbanku, dia sudah tunjuk, dia punya 10 ekor sapi, peternak sapi, dia sudah tunjuk, ta'yin namanya. Ta'yin itu menentukan, itu bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Dengan ucapan dia tunjuk, ini kurban saya. Dia sudah tunjuk, ini kurban saya. Atau dengan perbuatan, dikasih tanda. Kemarin kita lihat sapi sama Haji Ilyas, langsung kita kasih JR. Berarti sudah diberikan tanda. Nah itu masing-masing sapi itu sudah nanti akan ketika datang atau ya itu sudah harus, ini sapi kelompok 1. Itu sudah diniatkan, ini kelompok 1. Tidak boleh lagi diubah. Katakanlah para jamaah sekalian, qadarullah, ini qadarullah, sapinya mati sebelum disembelih. Para ulama mengatakan tidak perlu diganti. Sudah sampai pahalanya. Ya, sudah sampai. Tapi jangan dikasih tahu penjual sapi ini. Penjual sapi. Tapi secara hukum fikih begitu. Tidak boleh lagi diganti. Ganti mi deh. Tidak boleh, karena kita sudah, kecuali diganti dalam bentuk yang lebih besar, lebih baik. Boleh kalau begitu. Tapi kalau sudah ditakyin oleh seseorang, tidak boleh lagi diganti. Jadi kalau ditukar-tukar, sementara panitia sudah, ini sapi kelompok 1. Jadi nanti kalau datang sapinya dikasih memang ini kelompok 1, kelompok 2. Iya, dan masing-masing ya harus, ya kalau namanya kita nganterin ya mengantar, ya, kecuali kalau sapinya belum ditentukan. Kalau belum ditentukan,
kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, masih bisa diubah. Nah itu. Tapi kalau sudah ditentukan, maka pada saat itu sudah tidak boleh lagi diubah-ubah. Wallahu a'lam. Saya kira demikian para jamaah sekalian. Nanti kalau ada hal-hal yang penting bisa disampaikan dalam kultum subuh terkait dengan ibadah kurban. Dan yang paling penting jamaah sekalian, pastikan nama tak ada di situ. Itu. Jangan sampai tidak berkurban tahun ini. Jangan sampai ini kurban terakhir kita. Jangan sampai tahun depan tidak lagi ada kesempatan. Maka mari kita menyemarakkan ibadah yang mulia ini. Kita semarakkan Idul Adha dengan berkurban. Semampu kita. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.